Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fatailah Minister Pendidikan selaku dosen mata kuliah pembelajaran PKNSD. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil analisis modul kami khususnya kelas 3. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rudiantoro dengan NIM 223. Saya Wana Risma dengan NIM 073. Saya Deswita Masya Anita dengan NIM 071. Saya Eka Amalia dengan NIM 076. Saya Salsabila Azhara dengan nomor NIM 046. Saya Ratika Azharini dengan NIM 206. Saya Yuliana dengan NIM 063. Baik, langsung saja yaitu yang akan diawali oleh saya. Saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari tugas analisis dari kelompok kami, yaitu pendidikan memiliki peran penting dalam menciptakan proses pembelajaran yang berkualitas, terutama di sekolah dasar. Salah satu perangkat yang mendukung kegiatan pembelajaran adalah modul ajar yang digunakan guru sebagai pedoman dalam mencapai tujuan pembelajaran. Lalu berdasarkan hal tersebut dilakukan observasi di salah satu sekolah dasar untuk memperoleh modul ajar yang digunakan dalam proses pembelajaran. Modul ajar tersebut kemudian dianalisis oleh kami berdasarkan komponen penyusunannya serta keterkaitannya dengan teori pembelajaran yang relevan, sehingga dapat diketahui kesesuaian modul ajar dengan prinsip-prinsip pembelajaran yang efektif. Nah, lalu fokus masalah pada penelitian ini yaitu yang pertama, menganalisis kelengkapan komponen dalam modul ajar. Yang kedua, menganalisis kesesuaian tujuan, materi, metode, media, dan asesmen pembelajaran. Lalu yang ketiga atau yang terakhir yaitu menganalisis kesesuaian modul ajar dengan teori pembelajaran yang relevan. Adapun tujuan dari kegiatan analisis kami yaitu mengetahui kelengkapan komponen dalam modul ajar. Yang kedua, mengetahui kesesuaian tujuan, materi, metode, media, dan asesmen pembelajaran. Yang ketiga atau yang terakhir, mengetahui keterkaitan modul ajar dengan teori pembelajaran yang relevan. Selanjutnya pada bab 2 akan dilanjutkan oleh rekan teman saya. Selanjutnya bab 2, rencana metode. Jenis kegiatan. Jenis kegiatan yang dilakukan dalam makalah ini adalah kegiatan observasi lapangan di beberapa sekolah dasar untuk memperoleh data mengenai modul ajar yang digunakan guru dalam proses pembelajaran. Data yang diajar, kesesuaian isi pembelajaran, serta berkaitan dengan teori pembelajaran yang relevan. Kegiatan ini bertujuan untuk memahami penerapan modul ajar dalam pembelajaran serta menilai kesesuaian dengan prinsip pembelajaran di sekolah dasar. Selanjutnya, tempat pelaksanaannya SD Negeri 1 Sidosari, SD Negeri 1 Fajar Isuk, SD Negeri 2 Pardasuka, SD Negeri 1 Pardasuka Timur, SD Negeri 1 Fajar Agung. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman rekan saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Saya di sini akan membacakan objek analisis. Pada analisis modul ajar yang telah kami lakukan, kami mengambil beberapa modul ajar dari 5 sekolah dasar. Poin-poin yang dianalisis yaitu yang pertama ada penilaian kualitas konten, yang kedua ada kesesuaian dengan tahap perkembangan siswa, yang ketiga ada efektivitas strategi pengajaran. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam kegiatan ini dilakukan melalui observasi dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara langsung di sekolah dasar untuk mengetahui penggunaan modul ajar dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan modul ajar yang digunakan guru sebagai sumber data utama. Data yang diperoleh kemudian dianalisis berdasarkan komponen modul ajar serta keterkaitannya dengan teori pembelajaran yang relevan. Modul ajar tersebut akan ditinjau dan dievakuasi berdasarkan beberapa kriteria, yaitu kesesuaian tujuan, kelengkapan materi, strategi pembelajaran, keterpaduan kegiatan, dan serta manfaat asesmen. Selanjutnya akan dilanjutkan teman rekan saya. Selanjutnya saya akan menyampaikan teknik analisis yang telah kami amati untuk tujuan pembelajarannya. Kejelasannya itu sudah jelas, sudah sesuai dengan materi pembelajaran, tujuan sudah sesuai dengan materi pembelajaran. Nah, kesesuaian KD-nya telah tercapai. Pembelajaran fase B kurikulum merdeka. Untuk keterukurannya juga sudah sesuai, seperti mengidentifikasi dan mempraktikkan.
Materinya, fokus yang diamati yaitu relevansi, sudah sesuai dengan materi kehidupan sehari-hari peserta didik. Kelengkapannya sudah sesuai juga, memuat makna sila Pancasila dan karakter perumusan Pancasila. Strategi pembelajarannya yaitu metode sudah sesuai dengan modul menggunakan metode diskusi, bermain, peran, presentasi, dan tanya jawab. Untuk relevan berkelanjutannya sudah sesuai dengan lingkungan keluarga dan sekolah siswa. Untuk fokus yang diamati berkelanjutannya, nilai dan karakter dalam modul mendukung. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan lanjutan materi dari rekan saya yaitu tentang teknik analisis. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Fokus utama yang diamati tujuan jelas dan spesifik. Tujuan pembelajaran dijelaskan secara rinci dan mudah dipahami. Sudah sesuai dengan capaian pembelajaran. Selanjutnya menggunakan kata kerja atau operasional. Menggunakan kata kerja seperti mengidentifikasi, mendalami, dan mempraktekkan memudahkan proses penilaian pembelajaran. Selaras dengan kompetensi dasar dan capaian pembelajaran. Tujuan pembelajaran sudah sesuai dengan CP fase B. Materinya, materi relevan dengan tujuan. Materi yang mendukung pencapaian tujuan pembelajaran, materi sesuai kebutuhan siswa SD. Disusun sistematis atau mudah ke kompleks. Materi disusun secara bertahap dari dasar ke penerapan. Materi disusun secara bertahap dari dasar ke penerapan. Menggunakan contoh nyata atau konteks lokal. Materi dikaitkan dengan lingkungan rumah dan sekolah. Strategi dan metode. Metode sesuai dengan karakter siswa. Menggunakan metode bermain, diskusi, dan presentasi. Aktivitas bervariasi, diskusi, permainan, dan kerja kelompok. Terdapat kegiatan kelompok, permainan, dan presentasi. Mendorong keterlibatan aktif siswa. Siswa ikut berdiskusi, bermain peran, dan membuat karya. Kegiatan dan alur. Ada pendahuluan, inti, dan penutup. Struktur kegiatan pembelajaran lengkap dan runtut. Aktivitas mendukung pencapaian tujuan. Kegiatan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diterapkan. Seimbang antara teori dan praktik. Ada penjelasan materi praktik langsung melalui tugas. Asesmen, instrumen sesuai tujuan. Modul menggunakan berbagai bentuk penilaian. Menilai sikap, pengetahuan, keterampilan. Penampilan mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Rubrik penilaian jelas dan terukur. Rubrik penilaian memiliki indikator dan skor yang jelas, memudahkan guru dalam menilai siswa. Konsistensi, bahasa dan format konsisten. Bahasa dan format modul digunakan secara konsisten. Bahasa dan format konsisten. Semua komponen modul saling mendukung, isi modul sudah selaras. Mendukung pembelajaran berkelanjutan. Materi dapat diterapkan pada pembelajaran berikutnya. Mendukung pembentukan karakter jangka panjang. Kebermanfaatan. Modul aplikasi dan relevan dengan kebutuhan dengan kehidupan nyata. Materi dapat diterapkan di rumah dan sekolah. Mengembangkan karakter dan nilai siswa. Modul menanamkan sikap gotong royong, toleransi, dan tanggung jawab. Dapat digunakan berulang atau berkelanjutan. Modul dapat relevan digunakan pada pembelajaran berikutnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bab 3 rencana kegiatan, tahapan pelaksanaan kegiatan, jadwal. Yang pertama ada tujuan pembelajaran, fokus yang diamati, kejelasan. Tujuan sudah sesuai dengan materi pembelajaran. Kesesuaian KD, tujuan pembelajaran sesuai dengan capaian pembelajaran fase B. Keterukuran,
Tujuan menggunakan kata kerja operasional seperti mengidentifikasi dan mempraktikkan. Yang materi sesuai dengan kehidupan sehari-hari, praktik, serta didik. Kelengkapan materi memuat makna sila Pancasila dan karakter perumusan Pancasila. Bagian sistematis, materi disusun dari pengenalan konsep hingga penerapan. Kemudian strategi pembelajaran, metode, modul menggunakan metode diskusi, bermain peran, dan presentasi. Variasi aktivitas pembelajaran cukup beragam dan menarik. Keterlibatan siswa terlibat langsung dalam diskusi. Kegiatan dan alur, struktur, kegiatan terdiri dari pendahuluan, inti, dan penutup. Relevansi aktivitas pembelajaran mendukung tujuan pembelajaran. Keseimbangan teori dan praktik, terdapat penjelasan materi dan praktik melalui tugas kelompok. Konsistensi bahasa yang digunakan sederhana dan mudah dipahami siswa. Format modul tersusun rapi dan sistematis. Keterpaduan, tujuan, materi, kegiatan, dan asesmen saling berkaitan. Kemudian ada kebermanfaatan aplikatif. Materi dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Relevan, materi sesuai dengan lingkungan keluarga dan sekolah siswa. Berkelanjutan, nilai dan karakter dalam modul mendukung. Selanjutnya ada teknik analisis. Tujuan pembelajarannya, tujuan jelas dan spesifik. Tujuan pembelajaran dijelaskan secara rinci dan mudah dipahami. Menggunakan kata kerja operasional seperti mengidentifikasi, meneladani, dan mempraktikkan. Selaras dengan kompetensi dasar dan capaian pembelajaran. Tujuan pembelajaran sesuai dengan CP fase B. Materi relevan dengan tujuan. Materi mendukung pencapaian tujuan pembelajaran. Disusun sistematis. Materi disusun secara bertahap dari dasar ke penerapan. Menggunakan contoh nyata atau konteks lokal. Materi dikaitkan dengan lingkungan rumah dan sekolah. Strategi dan metode. Metode sesuai dengan karakter siswa. Menggunakan metode bermain, diskusi, dan presentasi. Aktivitas bervariasi. Terdapat kegiatan kelompok, permainan, dan presentasi. Mendorong keterlibatan aktif siswa. Siswa ikut berdiskusi, bermain peran, dan membuat karya. Kegiatan dan alur. Ada pendahuluan, inti, penutup. Struktur kegiatan pembelajaran lengkap dan runtut. Aktivitas mendukung pencapaian tujuan. Kegiatan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan aktivitas. Seimbang antara teori dan praktik. Ada penjelasan materi dan praktik langsung melalui tugas. Asesmen, instrumen sesuai tujuan. Tes observasi, portofolio. Modul menggunakan berbagai bentuk penilaian. Menilai sikap, pengetahuan, keterampilan. Penilaian mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Rubrik penilaian jelas dan terukur. Rubrik penilaian memiliki indikator dan skor yang jelas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik, selanjutnya yaitu teknik analisis. Konsistensinya bahasa dan format konsisten. Terus bahasa dan format konsisten semuanya cukup mendukung. Kemudian mendukung pembelajaran berkelanjutan. Ya, materi dapat diterapkan pada pembelajaran berikutnya. Mendukung pembentukan karakter jangka panjang. Kemudian pemanfaatan. Modal aplikasi dan relevan dalam kehidupan nyata, yaitu materi dapat diterapkan di rumah dan sekolah, membantu siswa memahami nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian mengembangkan karakter dan nilai siswa itu cukup modul mengamankan sikap gotong royong, toleransi, dan tanggung jawab, sangat baik untuk membentuk karakter siswa. Apakah dapat digunakan berulang atau berkelanjutan? Ya, modul masih relevan digunakan pada pembelajaran berikutnya, cocok digunakan sebagai bahan pembelajaran berkelanjutan. Kemudian yaitu bentuk kegiatan. Bentuk kegiatan dalam analisis ini adalah melakukan observasi secara langsung di kelas 5 sekolah dasar, mengumpulkan modul yang digunakan guru dalam proses pembelajaran, serta mengkaji dan menganalisis isi modul ajar berdasarkan komponen penyusunannya dan kesesuaian dengan teori pembelajaran yang relevan. Kemudian yang keempat yaitu rincian anggaran. Dalam pelaksanaan kegiatan observasi dan analisis modul ajar di sekolah dasar, diperlukan anggaran untuk menunjang kelancaran kegiatan seperti biaya transportasi, pengandaan atau pencetakan dokumen, alat tulis, serta kebutuhan pendukung lainnya. Rincian anggaran disusun sebagai bentuk perencanaan agar kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan terorganisir. Yaitu di sini adalah tahapan pelaksanaan kegiatan atau timeline.
Kemudian rincian anggarannya yaitu pemasukannya kita berkelompok 3 ini menghabiskan dana 385, yaitu iuran kelompoknya 15.000 per orang. Kemudian swadaya anggota yaitu 25.000. Kemudian konsumsi pribadi itu per orangnya 15.000. Kemudian untuk pengeluarannya yaitu transportasi atau bensin kita menghabiskan dana sebesar 150.000, mencetak modul atau pembelajaran PKN yaitu 35.000, konsumsi kita menghabiskan 100.000, dana darurat kita menghabiskan 100.000. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you. Sekian presentasi analisis modul dari kelompok 3. Saya akhiri. Wassalamualaikum